Ada yang tahu kenapa iPhone 16 ini banyak yang lirik dan menarik banget sampai-sampai ditungguin nih. Aku bocorin satu nih kelebihannya, yaitu dari kameranya. Wah, kira-kira sekeren apa ya? Dan minusnya apa nih? Yuk langsung aja kita review. Let's go! Hai Sobat Minsi, saya Della dan ini Sani, partner saya sebagai kameramen. Hai! Kali ini kita bersama iPhone 16 dan bakal seharian nih kita review iPhone 16-nya. Oh iya, video ini juga kita ambil pakai iPhone 16 ya. Nah, ngomong-ngomong soal desain, iPhone 16 ini menarik ya dengan back cover dan frame-nya ini yang finishingnya matte. Bahannya ini terbuat dari aluminium sekelas industri digantara. Terutama untuk modul kameranya nih, jujur aku lebih suka yang sekarang ya. Karena menurut aku ini kelihatannya jadi lebih rapi gitu kalau dibandingin sama yang sebelumnya nih. Kayak iPhone 13 yang peletakannya miring atau diagonal. Warna-warnanya juga sekarang lebih gemes ya, ukurannya pas, nggak kebesaran dan juga ini nggak kekecilan sih menurut aku. Karena beratnya ini di 170 gram dan tebalnya di 7,8 mm, jadi nyaman ya ketika digunakan dengan satu tangan. Apalagi ciwi-ciwi nih, pasti lebih senang yang pas di tangan kan? Buat kalian yang suka otak-atik ton warna foto, bakalan senang plus suka banget nih sama fitur photographic style terbaru. Apalagi hasilnya juga bisa kita atur lagi ya di trackpad dengan banyak pilihan filter yang disediakan. Tiap pilihannya juga bisa kita atur lagi nih, tinggal geser kanan kiri buat atur saturasi warnanya. Sedangkan atas dan bawah ini untuk atur tingkat kecerahannya. Oke, sekarang kita mau makan dulu ya. Nah guys, sekarang aku udah selesai makan sama Sani dan ini aku mau jalan-jalan lagi, mau nyari spot foto yang bagus-bagus. Kita ke hutan kota aja yuk deh. Oke, let's go. Let's go. Nih di sini nih kayaknya bagus nih Del. Coba sana foto. Di sini. Ya mundur-mundur. Set, sudah. Ya foto 1, 2, 3. Oke 0,5. 1, 2, 3. Potret. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah. Ada yang kurang nih, iPhone 16 ini nggak ada lensa telefotonya ya. Jadi bikin jarak foto kita nggak fleksibel nih, apalagi ketika di zoom sampai 10 kali. Pasti kualitasnya bakal berkurang. Beda ya sama varian Pro yang punya 5 kali optical zoom. Halo semuanya, nah hari ini aku lagi jalan-jalan ke GBK. Dan di sini banyak banget kendaraan lewat yang cukup ramai, ada mobil, motor ya. Pastinya ini sangat berisik, apalagi ditambah suara angin. Kalian gak perlu khawatir, karena apa? Di iPhone 16 ini sudah ada fitur audio mix. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan suara bising, suara berisik, suara angin. Nanti aku bakal edit ya, hasil videonya di video yang sama juga pastinya. Nanti setelah diedit ya bagaimana. Fiturnya ini ada dalam bingkai, ada standar, studio, dan sinematik. Kira-kira hasilnya gimana? Ini dia hasilnya. Nah guys, ini untuk perekaman video kamera belakangnya, untuk zoomnya ini bisa sampai 6 kali zoom ya. Nah seperti ini, 6 kali zoomnya tuh nggak retak sih menurut aku, ini minim banget untuk noise-nya. Tulisannya juga masih jelas. Dan wide angle-nya juga pastinya bisa nih ya. Tuh untuk wide angle-nya seperti ini. Satu kalinya seperti ini. Kita balikin lagi ke wide angle, set. Ini kalau di compare sama iPhone 16 Pro Max yang aku lihat sih sekilas hampir mirip ya. Contohnya video selfie-nya ini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Hampir sama sih ini. Ini mau dari kamera selfie ataupun kamera belakangnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Masih sama nih, hampir nggak ada perbedaannya. Ya sekilas mirip ya, tapi kalau udah di zoom fotonya ini misalnya di atas 2 kali, 5 kali, atau 10 kali itu udah berasa ya.
kelihatan gambarnya ini nggak setajam iPhone 16 Pro Max-nya. Istirahat dulu sambil main game kali ya, biar seru. Nih, aku mau main Mobile Legends. Pertama aku coba Mobile Legends nih, agak kaget ya, cuman dapat settingan frame rate mentok di high dan grafiknya ini di ultra. Tapi ini bukan gara-gara chipsetnya ya, karena handphonenya ini refresh rate-nya tuh di 60 Hz aja. Ketika dimainin ini enak, mulus-mulus aja, terus grafiknya juga mantep banget sih. Dengan suhu yang normal, nggak ada panas yang berlebihan. Dan ini aku mainin selama 1 jam, baterainya ini berkurang 13%. Yang kedua di sini aku juga coba main PUBG Mobile dengan settingan ini di HDR Ultra. Ketika dimainin ini enak banget, giroskopnya juga super smooth sih menurut aku. Objeknya pun terlihat real ya, makin gacor nih buat main game. Dengan suhu yang normal, nggak ada panas yang berlebihan. Ini juga aku mainin selama 1 jam ya, baterainya berkurang 13%. Dan yang terakhir aku juga coba main game berat, yaitu Genshin Impact di settingan tertinggi. Ini bisa sampai 120 fps loh. Wow, gacor banget sih ini. Tapi kalau pakai settingan ini nguras baterainya juga banyak ya. Dan ini bikin suhunya sedikit meningkat. Aku mainin selama 1 jam, baterainya ini udah berkurang 24%. Tapi bener loh, grafik gambarnya ini sangat enak ya, nggak ada frame drop, terus lancar banget. Kalau ngomongin soal performa, ini nggak usah diraguin lagi ya, karena aku udah lihat sendiri nih, untuk skor Antutunya mencapai di 1.607.309 dengan model CPU Apple A18. Belum lagi Apple pede banget ya, pamerin handphonenya ini yang bisa ray tracing dan jalanin game AAA. Aku sih belum sempet cobain ya. Seperti biasa, aku juga coba tes buat streaming YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 6%. Resolusi layarnya ini 1179 x 2556 pixel. Untuk rasionya 19,5 banding 9 dan kerapatan pixelnya di 460 ppi density. Lalu untuk layarnya ini berukuran 6,1 inci. Ketika aku scroll TikTok selama 1 jam, baterainya ini berkurang 11%. Nah, tadi aku belum kasih tahu ya, kabelnya ini dibikin lebih bertekstur. Tentunya ini sudah fast charging. Ketika dicas selama 30 menit aja, baterainya bertambah 47%. Dan ini punya kapasitas baterai yang cukup awet. Kapasitas baterainya ini di 3561 mAh. Wah, ini sih kecil-kecil cabai rawit ya. Ini udah cukup awet loh guys. Oh iya nih, iPhone 16 juga udah diberi 2 tombol baru ya, yaitu action button dan kamera kontrol. Kita bahas action buttonnya terlebih dahulu ya. Nah, ini menarik nih, karena di tipe sebelumnya ini disebutnya silent switch. Fungsinya itu hanya untuk mengatur mode hening saja. Kalau yang sekarang bukan hanya untuk mode hening saja nih, tapi di sini kita juga bisa milih tindakan yang kita mau nih, seperti fokus, kamera, lalu ada center, memo suara, kenali musik, terus ada terjemahkan, pembesar, lalu ada kontrol, ada pintasan, aksibilitas, ataupun tidak ada tindakan. Dan ini modelnya beda ya. Kalau yang terdahulu ini naik turun, kalau yang sekarang hanya tekan dan tahan saja. Lalu untuk kamera kontrolnya ini fungsinya untuk masuk ke kamera dan pindah-pindah zoomnya atau pindah posisi kamera. Yang tadinya kamera belakang terus bisa jadi kamera depan. Tapi aku sih kurang nyaman ya kalau geserinnya pakai satu tangan. Karena posisi tombolnya ini ada di bawah banget, kalau kata orang Sunda mah karagok menihandap pisan. Oke guys, sekarang ini aku lanjut nih ngonten di malam hari ya. Wah, nggak berasa nih, udah malam aja ya. Oke guys, sekarang aku mau compare kamera depan iPhone 16 dan 16 Pro Max-nya ya. Kalau sekilas sih ini masih sama sih, nggak terlalu kelihatan perbedaannya tuh ya.
sama-sama minim noise, minim glare juga. Nih kalau dari bawah kayak gini. Untuk warnanya juga ini dia nggak ada yang pucat gitu ya, semua kontras warnanya oke sih menurut aku. Oke, sekarang aku compare untuk video kamera malamnya. Kalau di satu kalinya ini lebih detail di iPhone 16 Pro Max ya menurut aku. Tapi kalau untuk kontras warna sih sedikit lebih cerah di iPhone 16 regulernya. Nah, ini kita pindahin ke wide angle-nya. Tuh guys, masih tetap sama ya. Di iPhone 16 Pro Max ini dia lebih detail dan lebih pekat. Tapi kalau untuk keterangan atau untuk kecerahannya, kontrasnya ini lebih unggul di iPhone 16 regulernya. Selanjutnya ini aku mau coba 2 kali zoom, terus kita tes di 5 kali zoom. Ini sampai 6 ya kalau yang reguler. Oke, di 6 kali zoomnya seperti ini. Nah, menurut kalian gimana? Aku sih masih unggulin di 16 Pro Max ya untuk detailnya. Kalau di 16 regulernya ini masih banyak glare, noise-nya juga masih ada. Kita balikin lagi ke 1 kali. Tapi kalau untuk hasil foto di ultra wide-nya ini lebih unggul di iPhone 16 ya, cenderung lebih terang. Kalau untuk kamera utamanya ketika malam hari sih hasilnya sekilas mirip ya. iPhone 16 ini kalau dipakai buat sehari-hari sih pasti worth it banget ya. Baterainya awet, terus lagi kalau soal kamera nggak usah ditanya. Tapi sayangnya refresh rate-nya ini masih di 60 Hz. Konsisten banget dari tahun 2007 masih aja dong. Refresh rate-nya tetap di 60 Hz. Yuk bisa yuk iPhone tingkatin lagi nih refresh rate-nya. Kalau yang biasa pakai 120 Hz bakal berasa nggak smooth gitu ya, kayak keputus-putus gitu. Tapi secara performance nggak ada masalah sih, apalagi iPhone 16 ini adalah iPhone pertama yang support Apple Intelligence. Oke guys, sudah selesai ya kita review a day in my life with iPhone 16. Menurut aku untuk kamera kontrolnya sih ini nggak terlalu kepake, paling ketika buka kamera aja supaya lebih cepat. Bener gak sih San? Betul banget. Oke guys, waktunya kita sekarang buat pulang karena waktu sudah malam hari tuh. Betul. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.